Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 25 Juli 2025. Topik, apakah stres dapat membawa berkat? Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Mazmur 23 ayat 1, 2 dan 3, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami hidup stres? Saya pikir tidak ada yang tidak pernah mengalami stres. Apalagi di masa-masa ekonomi sulit saat ini, tingkat stres amat tinggi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tingkat stres sudah merupakan bagian hidup tiap orang. Daud, sebagai pahlawan dalam memenangkan peperangan, yang termasuk orang pemberani, yang pernah mendapat pujian, justru pernah mengalami stres atau ketakutan. Ketika Daud mendapat tekanan dari penguasa saat itu, yaitu dari Saul sebagai penguasa. Tekanan hidup yang dialami Daud dari penguasa, bukanlah ringan, melainkan tekanan kematian. Siapa yang tidak takut dengan kematian yang dibunuh? Mendengar ancaman pembunuhan terhadap seseorang saja, kita sudah merasakan ada kengerian. Pada renungan kita hari ini, mari kita perlu belajar untuk mengatasi stres atau tekanan. Biasanya dengan banyaknya beban atau tantangan, atau tuntutan hidup masa kini, seringkali tingkat stres membuat kita menjadi tertekan. Dalam Alkitab, Daud adalah salah satu tokoh yang menjalani kehidupan tak mudah, sekalipun dirinya sebagai panglima perang. Bisa dikata hidupnya penuh dengan tekanan, yang mungkin saja membuat ia merasa stres. Tetapi dari kisah Daud dalam Alkitab itu, kita akan dapat belajar bagaimana cara mengelola stres dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah tekanan dewasa ini. Inilah yang akan kita temukan dari bacaan firman Tuhan hari ini, yang merupakan isi dari Mazmur Daud. Yang pertama, sekalipun Daud penat dengan tekanan hidup, tetapi ia percaya bahwa ia tidak merasa sendirian. Tuhan adalah segalanya dalam kehidupannya. Di tengah kekacauan hidupnya itu, Daud masih sanggup menyatakan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menuntun hidupnya, melindungi dirinya, dan menyediakan segala kebutuhannya. Yang kedua, sekalipun Daud penat dengan tekanan hidup, ia lebih percaya dan menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan orang yang membuat dirinya menjadi stres. Ancaman pembunuhan, ancaman fisik dan rohani, nyata benar diserahkannya kepada Tuhan. Atas keyakinan Daud kepada Tuhan, sehingga ia sanggup berkata, "Ia menyegarkan jiwaku." Keyakinannya, Tuhan menyelesaikan masalah hidupnya. Saudaraku, demikian pula dengan kita. Marilah kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Daud punya keyakinan bahwa tingkat stresnya akan diurus oleh Tuhan. Seperti gembala menjaga dombanya dan memberi jaminan kenyamanan hidup, mempedulikan dan merawat dombanya. Demikian Tuhan akan lakukan kepada kita dengan baik. Oleh karena itu saudaraku, di saat kita sedang mengalami tuntutan hidup yang pelik, maka percayakanlah, penyerahan hidup kepada Tuhan, kita akan dipelihara oleh-Nya. Dengan mempercayai Tuhan, itu mengubah kita dan hati kita, memperbarui pikiran kita, serta memulihkan hubungan kita dengannya. Sebagai manusia, kemampuan hidup kita tidak akan mampu mengendalikan situasi, kecuali melalui pertolongan Tuhan. Karena kepedulian Tuhan kepada kita, maka Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita. Yang ketiga,
Saat kita mengalami stres atau tekanan, kita harus berusaha menenangkan pikiran dan hati kita. Tak ubahnya seseorang sedang beristirahat di waktu lelah. Daud menggambarkan dirinya seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau. Tuhan mau agar kita beristirahat. Beristirahat maksudnya, berdiam diri mendekatkan pada Tuhan. Sebab di dalam kita beristirahat, pasti tubuh kita akan mendapatkan kesegaran. Setelah mendapat kesegaran, maka akan membangkitkan kembali semangat kita, serta mengembalikan energi dan timbulnya emosi positif, serta menerima kenyamanan di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Yang keempat, saat mengalami stres atau tekanan, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Supaya kita dapat digembalakan oleh Tuhan dan menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita ubah persepsi stres hidup menjadi sebuah ajakan untuk datang kepadanya dan untuk memperoleh tuntunannya. Penyerahan hidup stres dapat kita lakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Pasti akan ada jawaban doa kita atas segala persoalan hidup. Dalam penggembalaannya, Ia akan memberi kita hikmat dan ide-ide baru. Sehingga dalam tuntunannya, kita akan mendapatkan kelegaan fisik dan kelegaan rohani. Yang kelima, kita harus mengimani kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, mengurapi, dan melimpahkan kemurahan-Nya seumur hidup. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa memperdulikan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara seiman yang mengalami tekanan hidup ekonomi. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.